fikih babul istinja, di dalam bab istinja. Kalau orang Betawi bilang cebok, ya, istinja cebok. Asal bahasa dari bahasa Arabnya tolabul ghadul adha. Kalau secara bahasa artinya itu secara bahasa yaitu menuntut putusnya yang mengganggu atau kotoran, itu namanya istinja. Ini ilmu fikih nih, ya. Kita bukan binatang, kita manusia. Jadi buang kotoran ada istinja. Kalau binatang nggak ada istinja. Habis buang air, jalan. Mau jinak, mau buas, mau terlatih. Habis buang air, kucing, siapa kucing yang punya kucing terlatih? Buang air katanya di luar, bener ya? Cakep. Tapi tetap cebok nggak? Agak. Biar terlatih tetap. Dia binatang. Jadi manusia kalau tidak mau dianggap binatang, maka dia harus istinja. Baik, sudah dibahas fikih ini tentang istinja. Istinja cebok ini ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram, ya. Udah dibahas tuh. Yang makruh tuh kayak ente istinja padahal nggak buang air, cuma tibang kentut istinja, ya itu mah makruh. Ya, sudah dibahas. Kemudian kaifiyatul istinja salasa. Kaifiyat, tata cara istinja ada 3. Yang pertama al-jami' bainal ma' wal hajar, digabung antara air dan batu. Nanti batunya dibahas, ya, sebab kalau nggak dibahas ntar batu, wah pakai batu cincin nih. Kencing dioles pakai batu cincin digosok. Kenapa digosok? Biar berseter. Ya kan nggak ngerti, batu doang, padahal batu ini banyak, ada definisinya. Nah, baik, biar ngerti dulu sebelum definisinya air dan batu. Wahyal afdol, dan itu yang paling afdol. Nggak ada batu boleh juga nanti tisu, ya. Tisunya gimana? Ntar salah pakai lagi, pakai tisu bas. Adalah itu yang paling afdol, digabungnya antara air dan batu. Kenapa? Fal hajaru, maka batu itu yuzilu ainan najasah. Batu itu menghilangkan ain najasah, yaitu ain yang barangi kelihatan. Itu batu tuh. Karena sekarang beda, kalau sekarang air mungkin banyak. Zaman dulu kan air, bodoh, sampai gini hari air di sana nggak ada. Kecuali itu di hotel hasil sulingan dari air laut. Itu airnya. Selain itu zam-zam. Udah zam-zam, yang lain itu air sulingan. Makanya ada bacaan don't not drinking. Gitu ya. Ya, jangan diminum. Yang udah pergi haji, pergi umroh ada bacaan tuh, nggak boleh diminum. Bahkan buat mandi aja agak gatel ya, namanya air sulingan dari laut. Selain itu udah air zam-zam. Lain dari itu nggak ada. Misalnya gitu inti mantek, misalnya gitu nggak ada pantekan, nggak ada pantekan. Syukur Allah, syukur kepada Allah Taala. Inti di Indonesia tinggal mantek. Alhamdulillah. Oh, masya Allah. Jadi itu air berharga. Nah, yang afdalnya yaitu batu dan air. Yang batu itu untuk menghilangkan ain najisnya tuh. Kalau ibaratnya kuningnya tuh, nya tuh, ya, itu dihapus dengan batu itu. Wal ma, adapun ma ini yazilu asaroha, menghilangkan asarnya, bekasnya. Kalau batu doang kadang belum, asar itu jejaknya, ibaratnya jejaknya, bekasnya, baik baunya itu belum tentu hilang, air yang hilangin. Ente mau praktekin ya boleh, nggak apa-apa, itu paling afdal memang. Ya. Jadi misalnya, tapi emang nggak biasa ya gitu. Jadi kalau ente mau pakai tisu tapi pakai air, jangan tisu aja. Ya. Kalau Betawi bilang nggak getel gitu, nggak biasa. Ya, kalau Ruri sih biasa, pakai daunnya juga biasa dia. Iya, dia pakai daun talus dia. Ya, daun talus kan daun keladi, kalau kena air lewat gitu, ini nggak lewat. Tanda loh.
Wal iktisar alal ma. Nah, kalau ini iktisar artinya diringkas dengan hanya cukup dengan air. Cukup dengan air wahia adna minal lati gablaha. Ya, itu yang paling dekat dari yang sebelumnya. Ya, jadi digabung antara air dan batu untuk bilang afdol. Nah, setelah itu ya air. Kalau nggak mau pakai batu sama air, ya air. Wal iktisar alal hajar. Dan hanya batu aja nih, yang diringkas hanya batu aja. Fayajuzu boleh. Bukannya haram, bukan nggak boleh, boleh ya justru boleh. Jangan dikit-dikit kalau nggak tahu ilmunya kan dikit-dikit udah main haramin aja. Ya kalau ilmu cetek haramin, bid'ah, apalagi nggak boleh, ya nggak ada dasarnya, nggak ada apanya dan sebagainya. Boleh, ya boleh. Walau ma'a wujudil ma, sekalipun keberadaan air ada, walaupun ada air boleh. Tuh. Yang penting tata caranya tahu, syarat-syaratnya pakai batu tahu, selesai udah. Jangan ngikut-ngikut tapi nggak tahu tata caranya, syaratnya itu yang nggak boleh. Karena sesuatu itu harus tahu ilmunya baru dilakukan. Silahkan. Gue mau pakai air, jangan pakai berdebat. Sama, ini baru satu contoh dari contoh-contoh yang lain. Banyakan berdebat. Akhirnya yang aturan dua-duanya benar, jadi dua-duanya salah kalau nggak tahu tata caranya, rukun-rukunnya. Nanti dibahas masalah batu itu. Jadi boleh sekalipun ada air, bisyurut, harus dengan syarat-syarat. Kalau syaratnya terpenuhi, kalian mau pakai batu ketika istinja boleh, sekalipun depan kalian ada air kalian pakai batu boleh, tapi dengan syarat. Kalau syaratnya terpenuhi boleh, kalau syaratnya nggak terpenuhi tidak boleh. Paham ya? Nah, kama sayati. Nah, sebagaimana akan didatangkan artinya nanti dibahas. Baik. Nih. Dabidul hajar alladhi yasihul istinja. Nah, ini yang di pengertiannya syarat-syarat pakai batu boleh walaupun ada keberadaan air. Syaratnya itu batu yang sah untuk istinja. Batu yang sah untuk istinja. Ya. Arba'atu guyud, yaitu ada empat tuntunan, ada 4 aturan. Ya, ini baru apanya? Baru batunya aja. Baru batunya, syarat batu yang dipakai. Adapun nanti syarat dibolehkannya batu untuk beristinja walaupun ada air ada 8 nanti belakangan. Atuk-atuk dulu. Ini baru syaratnya batu dulu. Kalau syarat batu sudah terpenuhi silakan pakai batu. Kalau nggak ada air. Tapi kalau ada air boleh juga dengan 8 syarat. Nanti belakangan ya. Gitu. Enak kalau kita belajar pelan-pelan. Habib sekarang saya udah tahu ilmunya dan sebagainya. Nggak biasa pakai batu, jangan dipakai, udah ada air. Makanya ntar ada syarat-syaratnya, ada 8. Kalau ada 8 inti jalan, nggak apa-apa. Ya, itu. Ya, satu-satu dulu. Dabidul hajar alladhi yasihul istinja bihi lahu arba'atu guyud. Nah, yang dibolehkan batu untuk beristinja sah. Ya, bukan untuk soal air nih, bukan. Sahnya istinja dengan batu yaitu ada 4. Yang pertama an yakuna tahiran wala najisan wala mutanajjisan. Adalah batu tersebut adalah batu yang suci, tidak najis dan tidak terkena najis. Ada batu yang najis ya ada. Batu yang mengeras misalnya dari kotoran hewan. Kotoran hewan najis tuh, bukan mutanajis. Beda kalau batu kena kencing, kena najis. Batu ini nggak najis, mutanajis, terkena najis. Pakaian kejatuhan najis, itu bukannya najis, mutanajis. Air begitu juga, bukan air najis kencing. Dipisahin nggak bakal bisa, emang airnya najis. Tapi kalau mutanajis artinya terkena najis. Bisa dipisahin nggak? Bisa dengan syarat-syarat, kan itu udah belajar sebelumnya najis. Selesai sudah. Jadi bedakan mutanajis sama najis. Kalau najis nggak bisa, mau diaduk gimana juga bisa, mau dimasak nggak bisa. Kencing ditaruh di atas segini nih, ya. Kemudian diolah supaya nggak bisa dipisahkan. Kecuali dia tumpah di air laut, hilang.
namanya kan kencing, baunya hilang, rasanya hilang, itu air suci mensucikan. Makanya kita belajar jadi nggak bingung. Ya, kalau najis nggak bisa karena asar. Ini apa? Ainnya ini najis, ini mutanajis. Jadi batunya harus suci, bukan yang najis. Ya seperti misalnya batu kayak fosil ya, kayak fosil dia tuh, baik batu itu bangkai, yang asalnya bangkai jadi batu, atau apa lagi? Tai kucing, oh bisa tai kucing. Kadang-kadang kita lihat apa nih keras, taunya di kucing. Bener gak? Apa aja, pokoknya batunya jangan najis atau batunya terkena najis. Batunya terkena najis apapun bentuknya, apakah itu yang bekas kena cair kencing atau dari binatang ataupun juga apapun juga. Pokoknya batu itu harus suci. Satu. Yang kedua, batu ini an yakuna jamidan. Batu ini bentuknya beku, jamidan. Jamid, benda padat. Bahasa Indonesianya benda padat. Nggak dijelasin ya. Sekolah kan ya tahu benda padat, mana benda cair, benda gas ya. Sebab kalau orang sekolah, nggak sekolah ngejel beda. Kalau nggak pernah sekolah, apalagi buta huruf susah kan. Tapi kalau sekolah paham udah. Ya benda padat, oh iya. Ntar nanya lagi, benda padat kayak gimana sih? Itu yang kenyal-kenyal padat bukan? Bingung. Ya. Apa Run? Fala yujzi ma'i kama ilwar. Jadi nggak cukup, nggak boleh, nggak bisa kalau yang bendanya cair. Jadi batunya batu yang padat. Kalau batu misalnya dianggap seperti misalnya cair, nggak ada batu cair. Batu itu benda padat. Seandainya dipakai cairan seperti ma'il warad, airnya air mawar, kan wangi tuh. Bagus gak? Bagus air mawar. Wangi. Pakai minyak wangi, cakep. Tapi sah gak? Gak sah. Karena lagi cerita batu. Udahan lagi air mawar itu adalah air mutaghayyir, mustakmal. Air yang bercampur mutaghayyir dengan sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci seperti kopi. Ini kan asalnya airnya dicampur sama buah. Suci gak? Suci. Kalau nggak suci nggak boleh diminum. Air teh suci gak? Suci, boleh diminum. Air kopi suci, boleh diminum. Air kelapa suci, boleh diminum. Air lemon suci, boleh diminum. Air korma suci, boleh diminum. Tapi tidak mensucikan. Mensucikan arti dia bisa memberikan kemanfaatan untuk mensucikan kita, baik mengangkat hadas besar, mengangkat hadas kecil, apapun menghilangkan najis. Ini tiga dipegang. Nah, kemudian an yakuna qali'an, adalah batu ini kasar. Tuh, fala yujzal juzad, tidak yujzil ya, yujziz zujaj. Ya, zai amijim zujad itu kaca namanya. Zujaj. Zujaj, jim jaj ya. Itu ketemu zai ketemu zai lagi, yujziuz zujaj. Ya, kalau nggak biasain bisa meletat ya. Jadi batu ini harus kasar, tidak ya boleh kalau itu seperti juzat, seperti kaca halus, batu cincin halus. Jadi batunya harus kasar, tapi jangan kayak gerinda, apa namanya? Kayak buat amplas, jangan. Ini begini sobek. Udah emang burik lagi. Emang udah burik, digosok lagi burik. Ya. Paham ya maknanya kasar ya? Kayak batu koral. Nah, batu koral lihat gak? Nah, itu kasar. Kalau genteng bukan batu tuh, tanah. Ya. Batu apung, iya batu apung kasar kan? Iya nggak apa-apa, karena nggak dibilang harus berat, harus ringan, tidak. Batu apung ringan, nggak masuk syarat mau ringan mau berat. Tapi yang masuk syarat di sini adalah kasar, jangan halus. Kemudian bentuknya keras, padat, ya batuan. Kemudian tohir, suci. Yang keempat, ya kan ada 4 syarat ya. Yang keempat, ingat ini, an yakuna ghairu muhtaram, ya. Adalah karena selain batu bisa, yang penting benda padat ya, tapi umumnya dibilang batu. An yakuna ghairu muhtaram, dan ini adalah bukan yang terhormat, yang nggak ada penghormatan. Ghairu muhtaram, karena sesuatu yang muhtaram ini wajib
dijaga kematuran. Makanya makanan tuh kan muhtaram tuh, jangan dilangkain. Minum begini nih ente lewatin, ini diminum sama orang. Itu namanya muhtaram. Ya, binatang-binatang yang muhtaram nggak boleh dibunuh. Ya, anjing nggak boleh dibunuh, kecuali anjingnya anjing gila agur. Ya, anjing udah gila rabies, di mana aja ngejar orang. Oh, ibaratnya gitu. Jadi nggak sembarangan. Nah, ghairu muhtaram. Wa kullu, tulang tuh terhormat. Ya, tuh tulang. Wa kullu mat'um adami. Ya, tulang-tulang manusia tentunya. Dan setiap yang dimakan dari bangsa Bani Adam. Ya, seperti apa? Misluhu al-auraq, seperti daun-daunan. Daun kan ada yang keras tuh, yang kasar, boleh dipakai. Kalau memang nggak ada batu, akhirnya pakai daunan. Nggak ada batu, pakai tisu boleh nggak? Ada. Kalau tisu memang bukan muhtaram, memang disediakan untuk kebersihan. Nah sekarang, wah, boleh nih daun melinjo, wah, main gituin aja, ya. Padahal terhormat buat apa? Buat sop, apa namanya? Sayur asam, wah. Dikisin aja, ditaruh lagi. Emaknya pulang, wah di sayur asem nih, dimasak, diminum, emang asem lagi. Ini enak nih baru nih, ada asem pahit-pahitnya. Ada asem pahit nih. Ya, ini kayaknya mau jadi emping nih. Ya. Baik, ya. Surut ijza'il hajar, syarat-syarat ya dibolehkan ya atau bolehnya batu. Syarat-syarat yang dibolehkan pakai batu. Jadi insyaallah akan dibahas wallahu a'lam bissawab rabbil jizni ilma. Karena pembahasannya udah beda lagi. Biar diingetin tuh. Jadi ringkasannya istinja itu ada air dan batu. Ya, dan itu paling afdol digabung antara air dan batu dulu baru pakai air. Kemudian boleh pakai air aja, boleh pakai batu. Tapi kalau pakai batu ada 8 syarat yang dipenuhi. Kalau tidak nggak sah. Nah, sekarang batu yang boleh istinja, kalau memang harus pakai batu, sesuatu yang keras, maka syaratnya ada 4, yaitu batu tersebut suci, batu tersebut adalah keras, dan 3 kasar, dan bukan yang dihormatin ya. Nah nanti udah tuh pembahasannya. Kalau begini dong memang nggak paham. Wallahu a'lam bishawab, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisiril Fatihah.